Ini kan kita sekarang kan terlalu ingin memperlihatkan untuk supaya kelihatan orang Islam kita takbir, Allah Akbar, itu kan tadi kakian taek lah arek-arek. Kakiannya nyun sewu, waduh keluar Jombang saya gara-gara menterinya orang Jawa Timur, jadi mulut saya kurang terjaga. Bangsa Indonesia sedang bertengkar pada tataran simbol. Demokrasi ya simbol, apa saja sebenarnya simbol. Islam pun kata itu juga simbol. Nah, sebenarnya kita harus menyelam sampai ke substansi yang nanti simbolnya bisa berubah-ubah, tidak ada masalah. Jadi kita ini salah input outputnya. Dan terus kadang-kadang kan saya ngersulah juga, terus saya sambat Tuhan. Tuhan, kebacut arek-arek itu saya bilang. Kebangetan ya Allah, masa kita ngumpulin 20.000 orang, 30.000 orang acara sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, satu huruf pun tidak keluar di koran, terus Tuhan ketawa. Dapur munun gitu kan. Jangankan kamu, saya itu tidak dipuji loh sama mereka. Saya berjasa macam-macam, saya itu, wah jasa saya tidak karu-karuan tuh nggak pernah mereka sebut loh. Kok kamu lah, dapurmu sopo gitu kan. Nah, kita akhirnya setelah itu saya ikhlas, nggak apa-apa. Saya langsung respon dari apa yang sudah saya alami di barusan ini. Pertama, ada 3 macam kemungkinan untuk ketika ketemu itu. Pertama seperti yang Anda lakukan tadi, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Saktiturute, Shalom dan seterusnya. Nah, saya pernah menawarkan ketika MTQ di Sumeneb, MTQ RRI. Kemungkinan kedua adalah biarlah setiap pemeluk agama menggunakan bahasanya masing-masing. Kita sebagai orang Indonesia menyepakati bahwa maksudnya sama, Om Swastiastu karo Assalamualaikum itu sama, dengan salam sejahtera juga sama. Jadi tidak perlu berpanjang-panjang Assalamualaikum sampai Om Swastu. Gampangannya kita belajar kepada ayam, bebek, dan angsa. Jadi bebek nggak perlu menirukan kambing, gitu ya. Kambingnya ya sudah mbek-mbek aja. Kalau ketemu pakai bahasa masing-masing. Jadi kalau Pak Muhajir ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sampean Nasrani sampean tinggal menjawab Shalom. Nah, atau kalau yang pidato Nasrani Shalom sampean menjawab Waalaikumsalam. Kira-kira gitu, itu alternatif kedua. Karena saya bukan pemerintah, saya tidak akan memaksakan. Bisa karepmu. Gitu ya. Itu lebih efisien dan lebih ajur-ajar, lebih membiasakan diri untuk merelakan seseorang menjadi seseorang. Ayam rela, bebek adalah bebek. Bebeknya rela, kambing adalah kambing. Jadi supaya kambing untuk membuktikan dia itu sayang sama bebek, kambingnya tidak perlu bilang wek-wek gitu loh. Nah gitu kira-kira gitu, itu alternatif kedua. Dipakai atau tidak monggo. Nomor 3 yang sebenarnya saya rencanakan untuk saya pakai siang hari ini, saya tidak akan mengucapkan Assalamualaikum kepada Anda semua dengan sejumlah pertimbangan. Yang pertama, kalau pakai hukum Islam itu hukumnya sunnah, jadi enggak apa-apa. Nomor 2, saya menghindarkan kita semua dari dosa. Soalnya kalau saya sudah bilang Assalamualaikum berarti saya janji sama Anda untuk tidak boleh memberikan apapun kepada Anda kecuali keselamatan. Keselamatan kata, keselamatan perbuatan, keselamatan komunikasi, apapun saja dalam segala urusan saya harus memenuhi Assalamualaikum. Nah kalau sudah saya Assalamualaikum, semua yang mendengar jadi wajib. Menurut Islam wajib membalas janji itu Waalaikumsalam. Nah ini kan meneng-meneng janji kok gak bisa memenuhi kan dosanya double Pak. Jadi mending gak usah salam aja, kita tidak terikat janji apa-apa. Itu yang saya pilih hari ini. Daripada meneng-meneng janji, mending gak usah janji tapi kita lakukan perbuatan baik dan toleransi satu sama lain. Apalagi Assalamualaikum itu kalau lengkap, itu berarti tidak terbatas individu. Sebab Salam alaikum itu kan from us, dari saya ke Anda, dari Anda ke saya. Tapi kalau sudah warahmatullahi wabarakatuh itu dari Tuhan,
ada transformasi rahmat dijadikan barokah. Jadi jangan sampai rahmat Tuhan ini tidak menjadi barokah. Nah, antara rahmat barokah ini kalau pakai ilmu sosial ada potensi, ada aktualisasi. Ada input, ada output, kan gitu. Nah, antara potensi dan aktualisasi, antara input dan output, antara hulu dan hilir, antara rahmat dan barokah ini kan ada sistem, ada ilmu, ada kurikulum, ada policy, ada negara, ada kabinet. Jadi urusannya kan panjang, Pak. Mending enggak usah janji aja gitu. Jadi kita enggak usah cari-cari perkara untuk bikin dosa yang gitu loh kalau saya. Terus enggak usah ketok-ketok, enggak usah dilihat-lihatkan lah niat baik itu, pokoknya dilakukan aja. Ini kan kita sekarang kan terlalu ingin memperlihatkan untuk supaya kelihatan orang Islam kita takbir, Allah Akbar, itu kan tadi kakian taek lah arek-arek ini. Kakiannya nyun sewu, waduh keluar Jombang saya gara-gara menterinya orang Jawa Timur, jadi mulut saya kurang terjaga. Jadi terlalu jadi tawaran saya nggak usah assalamualaikum, tapi percayalah sama saya diundang ke sini oleh sahabat saya, oleh kita itu yang senior siapa Pak? Nek umur Pak, saya senior toh, nah, beliau berarti anak buah saya. Karena kakak saya juga di Malang dan saya sudah di UMM sejak lama, sejak dulu gitu kan, sejak Pak Malik Fajar dulu dan seterusnya. Dan saya hormat sama beliau, Pak Malik juga, dan saya disebut orang NU ya karena sering selawatan, tapi kalau legalitasnya saya punya kartu tanda anggota Muhammadiyah. Saya SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, dan saya pernah punya kartu betul di Muhammadiyah. Cuman kedua-duanya kurang mengakui saya, gitu. Ya enggak ada masalah. Itu yang pertama seperti itu. Jadi terserah Anda, tapi pokoknya intinya saya ke sini, semua yang saya lakukan dengan Kiai Kanjeng itu harus merupakan transformasi dari rahmat menjadi barokah. Rahmat itu apa? Rahmat itu bukti kasih sayang Tuhan yang dikasih ke siapa saja tanpa batas, tanpa kriteria, tanpa parameter, itu namanya rahmat. Jadi apa saja, siapa saja dikasih, maling dikasih, orang jahat dikasih, semua dikasih. Ya. Kalau barokah itu ketika sudah ada tata kelola, sudah ada kurikulum, sudah ada policy, gitu. Nah, ada Diknas ini, ada Kemendiknas ini kan itu adalah usaha transformasi agar rahmat Allah yang berupa ilmu dan kecerdasan serta akal ini oleh Diknas diprogram melalui satu sistem pendidikan supaya menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia, kan begitu kira-kira. Gitu. Itu pertama, saya tidak memaksakan apa-apa, saya cuma membeberkan seperti itu. Nomor dua, saya senang sekali meskipun saya sendiri kaget karena nggak hafal 3 stanza tadi, karena saya mohon izin Pak Muhajir, saya sama Kiai Kanjeng ingin merasa ikut berjasa sedikit gitu ya. Karena saya membawa 3 stanza ini di mana-mana sejak sekitar 15 tahun yang lalu. Saya menyarankan, pertama saya ingat di kantor Gubernur Palu, saya menyarankan mbok dibikin undang-undang yang menganjurkan agar Indonesia Raya ini kalau enggak 3 stanza ya ganti-ganti, stanza 2 ya boleh, 3 ya boleh, supaya menjadi satu dengan pemahaman rakyat. Terus Kiai Kanjeng kemana-mana selalu membawakan 3 stanza itu Pak. Betul. Kok di sini kok ada 3 stanza, jadi saya kan wah sip yang top ini, berarti kita masuk surga bersama-sama. Karena ada gradasi nilai, satu Indonesia tanah airku itu berarti kita diresmikan untuk diamanai yang namanya tanah air. Jadi kalau yang meresmikan adalah pemilik saham, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kan dia pemilik saham, dia yang boleh menentukan apa saja, Indonesia mau diapain, Tuhan sebenarnya yang menentukan, cuman kita kan kadang-kadang agak kurang akrab sama dia kan gitu. Ya enggak apa-apa. Setelah itu Indonesia tanah yang mulia. Nah, jadi kalau kita pakai ilmu pendidikan kan benar, baik gitu ya, bijaksana,
mulia sampai ke suci. Nah yang stanza ketiga kan Indonesia tanah yang suci, kan gitu. Jadi ini dulu ada maksudnya W.R. Supratman. Satu-satunya kelemahannya meskipun bisa kita maafkan dari Indonesia Raya adalah kata di sana itu Pak. Tapi ya enggak apa-apa, wong yang nyanyi itu TKW di Hongkong kok. TKW di Hongkong kan Indonesia kan di sana terus di sana lah gitu kan. Nah kalau kita di Indonesia kan di sana loh, sana mana kan gitu kan. Ya enggak apa-apa, wong orang Indonesia itu tidak terikat pada simbol, kata kan cuma simbol gitu ya. Artinya ini kacamata, ini handphone, ini kan kesepakatan. Kalau dulunya dibalik kan enggak apa-apa, ini handphone, ini kacamata ya enggak apa-apa. Ya tahu wong itu cuma simbol dan bangsa Indonesia sedang bertengkar pada tataran simbol. Demokrasi ya simbol, apa saja sebenarnya simbol. Islam pun kata itu juga simbol. Nah sebenarnya kita harus menyelam sampai ke substansi yang nanti simbolnya bisa berubah-ubah, tidak ada masalah. Jadi kita ini salah input outputnya. Misalnya sarjana itu input bukan output. Menteri itu input, outputnya adalah perbaikan pendidikan, kan gitu. Saya sholat saya itu input. Dia belum bermakna bagi manusia. Jadi jangan pamerkan ibadahmu karena ibadah kita itu hanya urusan kita sama Allah dan dia baru baik kepada Allah. Tapi untuk baik sama manusia ibadahnya itu diterapkan menjadi nyun sewu kalau dalam Islam tanha anil faksha wal mungkar. Kalau sholat kita sudah membuat kita menjauhi kemungkaran dan keburukan-keburukan maka baru itu outputnya. Tapi di Indonesia kan semua inputnya. Loh, pilih presiden aja yang dipersoalkan orangnya kok. Bukan trayeknya, mau kemana itu enggak. Wong sekarang naik bis saja kan ada yang pernah naik bis tahu nama sopirnya. Angkat tangan. Enggak ada. Ini bukan ilmu saya, ilmunya anak saya kemarin. Wong kita naik bis saja yang kita harus tahu itu trayeknya ini jurusan mana. Perkara supirnya beragama apa, namanya siapa, anaknya berapa kan tidak ada urusan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan Jokowi apa Prabowo atau siapapun. Yang menjadi urusan adalah ini mau dibawa kemana Indonesia, gitu kan gitu. Tapi kan Indonesia itu salah satu bentuk kemesraannya adalah bertengkar. Gitu. Kalau tidak bertengkar tidak enak, gitu. Gatel, aduh wis gak gelut, tak gelut gitu kan. Istri suami aja kalau tidak paidu-paiduan, minggat itu kan bentuk kemesraan. Ya. Jangan dipikir wanita minggat itu dia ingin pisah, dia ingin dijemput. Betul enggak? Betul Pak ya? Jadi kalau minggat, iya pengalaman Pak. Jadi lari dari rumah sambil noleh-noleh, lu gak diuber ya? Kira-kira gitu, oke. Oke, jadi input output tadi sudah Pak ya, jadi potensi aktualisasi. Nah pendidikan kan begitu Pak, pendidikan itu kan potensinya dari Tuhan. Aktualisasinya kita yang menentukan. Misalnya Tuhan kasih padi, mau dijadiin apa? Mau jadiin beras nasi apa mau dijadiin output inputnya dari Tuhan itu ketela, manusia yang bikin sistem untuk menghasilkan output atau aplikasi atau aktualisasi, apa ketela itu menjadi gedok, apa menjadi krepek atau menjadi sawut, menjadi monggo gitu ya. Nah urusan Dignas adalah dia menciptakan sistem atau mesin budaya, mesin akal, mesin kecerdasan dan mesin rohani untuk supaya beras ini menjadi nasi, tela menjadi gedok dan sebagainya. Nah potensi anak didik itu kan masih tela Pak, masih padi. Nah sekarang masalahnya output pendidikan ini siapa yang menentukan sebenarnya? Kalau mau kembali ke Musahim itu Al-Musahim itu Allah yang maha pemilik saham. Ya dia yang bikin, mestinya dia yang kita tanya dong. Ini karpe sampean maunya Tuhan menciptakan si A ini disuruh jadi apa, kan gitu mestinya. Tapi kita kan nggak pernah Pak. Dari 3 kongres kebudayaan kemarin Pak, semua hasilnya itu tidak ada satupun kata Tuhan. Tidak pernah. Sampai lihat National Geographic
kagum kepada alam semesta, coba tunggu ada satu kata Tuhan tidak ada. Jadi Tuhan itu saya itu kadang-kadang kasihan juga. Walah enggak pernah disebut, dia cuman pelengkap penderita, cuman ya untuk kepentingan pemilu saja Tuhan disebut-sebut kan gitu. Ya wis gak apa-apa, tapi Tuhan Maha Besar jadi enggak ada masalah. Terus gak apa-apa nun gitu kan. Kan saya sering juga melakukan apa Pak Muhajir yang bisa disebut berjasa lah gitu ya. Apa itu mendamaikan tawur, apa kan macam-macam juga, apa jilbab, apa kesenian, apa sinau, kan saya sedikit-sedikit ya ono jasane gitu ya. Terus kan enggak disebut Pak. Jadi malam ini, siang ini kita Kiai Kanjeng sudah ke 4.000 berapa? 4.038 titik, 4.038 titik ini sekarang. Itu keluar di koran atau majalah atau media massa, enggak ada 5 kali Pak. Dan terus kadang-kadang kan saya ngersulah juga, terus saya sambat Tuhan. Tuhan, kebacut arek-arek itu saya bilang. Kebangetan ya Allah, masa kita ngumpulin 20.000 orang, 30.000 orang acara sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, satu huruf pun enggak keluar di koran, terus Tuhan ketawa. Dapur munun gitu kan. Jangankan kamu, saya itu enggak dipuji loh sama mereka. Saya berjasa macam-macam, saya itu, wah jasa saya enggak karu-karuan tuh enggak pernah mereka sebut loh. Kok kamu lah, dapurmu sopo gitu kan, nah gitu. Akhirnya setelah itu saya ikhlas, enggak apa-apa. Saya kesini tidak untuk berjasa, saya kesini tidak untuk diakui, saya kesini because I love you all, that's all kan gitu. Tuh, oke.